Jadi ketika anak tunggal ini punya cita-cita, seorang anak membunuh mimpinya untuk menyenangkan orang tuanya, atau orang tua membunuh mimpinya kepada anak untuk menyenangkan anak. Itu mereka akan menganut budaya kolot. Ya orang tua dikasih pengertian, ya anak dikasih kesabaran. Lu udah kelar sama dunia lu, bertahun-tahun orang tua lu nyimpen sakit karena kelakuan lu, dan lu ngerasa orang tua lu nggak open-minded, lu maksa orang tua lu untuk, lu ngerti zaman sekarang, atau enggak lu nggak usah komunikasi sama gue. Ketika itu udah nggak ada, dunia tuh kayak seakan hancur gitu loh. Bener. Kayak lu nggak ada, nggak bisa ngerasain apa. Halo semua, selamat datang kembali di konten Bloom Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocom Ahmad. Yeay, kita comeback lagi di season 3. Season 3. Season 3. Udah apa? Di meja ada apaan tuh? Mantap, kita udah ada sponsor. Yo, iya alhamdulillah. Kemarin nih ya, kemarin last episode gue gini nih, masuk sponsor. Dah. Ada langsung. Ya enggak, drum. Whisky. Yo, iya. Terbaik. Gue juga udah nuangin. Yo, iya, let's go. Dan sekarang kita topiknya mau ngebahas soal Oh, langsung aja nih. Ya, Langsung aja nih. Gue suka nih langsung gini nih. Ya nggak Mas Awil? Soalnya kita tuh udah lama banget ya, kayak tiap opening season. Itu tuh pasti topik-topik kita tuh selalu yang bener-bener relate banget gitu sama orang-orang. Oke. Iya, season yang kedua tuh awalnya tuh wah pecah. Iya, pecah banget kan. Pecah, Terus dilanjutin lagi yang perdebatan kita setelahnya itu lumayan trending di mana-mana anjir. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang suatu hal yang berhubungan dengan keluarga. Dan ini lumayan akrab banget sama lu ya? Lumayan. Lu. Karena gini, kemarin pas pemilihan tema, gue bilang gini tiba-tiba, kita bahas tentang, tadi kan mau bahas tentang keluarga, gue bilang jangan bahas keluarga, gue bilang. Kita bahas tentang dilema anak tunggal. Lu tunggal kan pas juga? Gue tunggal. Emang dilemanya bukannya enak ya harus anak tunggal? Nah, bener enak karena jadi anak tunggal itu enaknya itu Fir, lu tuh jadi prioritas utama kedua orang tua lu. Iya. Lu benar-benar jadi satu-satunya orang yang diperhatikan oleh orang tua lu. Tapi itu bisa backfire. Maksud gue backfire adalah orang tua lu itu nggak punya harapan satu-satunya selain lu. Jadi lu nggak akan bisa yang namanya anak tunggal itu nggak pernah ngerasain namanya bebas memilih apa yang dia mau. Karena apapun yang anak tunggal mau itu selalu melibatkan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya itu punya cita-cita juga dong. Kalau lu punya anak 3, lu punya anak 4, lu bisa cita-cita lu, oke, gue mau pernikahan kayak gini, oke, di anak gue yang pertama udah kejadian, di anak gue yang kedua udah kayak gini, di anak gue yang ketiga wisuda, anak gue yang keempat nggak apa-apa SMA, yang penting anak gue yang ketiga wisuda. Tapi kalau anak tunggal, lu tuh punya tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita seorang orang tua terhadap anak, sepenuhnya di lu. Tapi bukannya kalau anak tunggal itu justru lebih bakalan dapat dukungan apa aja yang mau lu lakuin ya? Maksudnya kayak at least gue yakin orang tua lu mungkin punya cita-cita untuk lu jadinya kayak apa gitu. Betul. Tapi kalaupun itu nggak terjadi, nggak terrealisasikan ya pasti bakal didukung-dukung aja nggak sih menurut lu? Enggak, karena gini, namanya orang tua ya. Orang tua itu punya harapan. Orang tua tuh punya cita-cita. Gue mau anak gue sekolah di sini. Gue mau anak gue nikah seperti ini. Dan rata-rata orang tua itu punya menyiapkan cita-cita dia tuh udah lama gitu loh. Dan kalau misalkan lu berbeda sama harapan orang tua lu, terus lu memilih jalan lu sendiri, bener orang tua lu support. Cuman lu supportnya itu dengan cara, ya seorang anak ini membunuh mimpi orang tuanya. Jadi ketika anak tunggal ini punya cita-cita, anak tunggal ini punya cita-cita nih, gue mau jadi seperti ini. Dan beda sama orang tuanya, pilihannya cuma satu. Mimpi siapa nih mau dibunuh? Seorang anak membunuh mimpinya untuk menyenangkan orang tuanya, atau orang tua membunuh mimpinya kepada anak untuk menyenangkan anak. Ngerti nggak? Jadi
Misalkan nih, gua mau kuliah komunikasi. Orang tua gua punya satu-satunya, punya cita-cita gua mau anak gua polisi. Pilihannya tuh cuma satu. Gue bunuh mimpi gue untuk nyenengin orang tua gue masuk polisi, atau orang tua gue bunuh mimpinya punya anak polisi demi mimpi anaknya. Oke, in the end orang tua ngalah, kan buat nyenengin anak kan. In the end orang tua lu ngalah, gue ngalah, yang penting anak gue seneng. Apakah nggak akan jadi beban buat seorang anak itu? Anjing, gue bunuh mimpi orang tua gue harus buktiin gue harus sukses. Jadi ada beban untuk sukses itu loh. Tapi gak tahu ya, gue ngerasa kayak semua anak tuh tetap punya beban kayak gitu menurut gue. Iya. Semua orang tua itu sama aja kayak pasti betul. Pengennya semua anak-anak itu jadi begini. Walaupun ada 2 bersaudara, 3 bersaudara, dia tuh punya harapan yang berbeda kepada anak-anaknya gitu kan. Tapi ada pilihan. Oke, anak gue yang pertama nggak jadi polisi, siapa tahu anak gue yang kedua bisa jadi polisi. Anak yang pertama lolos. Ini debatannya cukup. Ngerti nggak? Anak gue yang kedua nggak jadi polisi. Siapa tahu anak gue yang ketiga jadi polisi. Anak yang kedua lolos. Tapi kalau anak tunggal, lo nggak akan pernah lolos. Apapun kondisinya lo nggak akan pernah lolos. Tapi gue malah iri lagi sama anak tunggal kayak. Banyak kan orang iri. Iya, karena nih ya, kalau misalnya lo tunggal kan lu satu-satunya gitu kan, kayak lo nggak ada kayak komparisi gitu loh sama kakak atau sama adik lo. Sedangkan gue posisinya anak terakhir dari 2 bersaudara kan. Gue itu jadi kayak kalau misalnya kakak gue lebih sukses, gue jadi harus lebih sukses gitu. Iya, Tekanan gue dari diri gue pribadi pastinya ya kan, dari orang tua gue dan dari kakak gue sendiri pencapaian itu. Jadi kayak menurut gue ada 3 sudut pandang penekanan yang juga cukup ke guanya gitu. Dan menurut gue kayaknya anak pertama juga punya beban kayak gitu. Karena dia akan ngerasa kayak gue anak pertama, gue harus jadi contoh buat adik gue harus jadi sukses juga. Biar adik gue bisa semangat untuk ngejar gue, biar gue gak bisa dibilang fail. Dan harus nyenengin orang tua gue juga. Jadi ambisi, lo ada ambisi, ada pilihan. Anak tunggal gak punya pilihan. Tapi sama-sama aja menurut gue. Anak tunggal gak punya pilihan, Fir. Beda, Fir. Beda. Lu pernah gak di momen, lu mau pergi misalkan, lu udah janji, lu mau sign kontrak kerjaan gitu. Ini penting banget misalkan. Lu mau pergi, tiba-tiba amit-amit keluarga lu sakit gitu. Antar nyokap bokap lu sakit. Lu bisa bilang sama kakak lu, anterin ke rumah sakit dulu ya, nanti gue nyusul, gue penting banget. Lu buru-buru kalian kerjaan lu nyusul. Anak tunggal, ketika keluar kamar, mau pergi, tiba-tiba orang tuanya sakit dan dia ada kerjaan yang dia harus sign kontrak dan itu penting banget. Kalau hari itu dia nggak pergi, dia dibatal kerja, ini nggak ada pilihan. Pilihannya antara cuma 2, lu jadi anak durhaka biarin orang tua di rumah, atau enggak lu urusin orang tua lu lepasin kerjanya. Anak tunggal selalu ditaruh di tengah-tengah pilihan yang karena lu satu-satunya. Orang tua lu tuh menaruh harapan, menaruh beban tuh semua di lu. Berarti lu nggak bisa berbagi sama kakak lu. Dan anak tunggal itu masalahnya tahu nggak apa, Fir? apa? Lu berantem. Ruang bicara. Lu mau ngomong sama siapa? Ngerti nggak? Tapi tar dulu gue mau bantah kalau soal gitu ya. Gue nggak tahu gimana cara gue ngejabarinnya dengan baik. Semoga ini cukup baik yang gue sampein. Tapi gue ngerasa juga bahwa ada banyak orang-orang yang mungkin ada di posisi walaupun dia punya kakak atau dia punya adik, dia pun nggak punya ruang bicara di dalam rumah itu sendiri. Banyak. Iya gak sih? Banyak. Kayak gimana ya? Oke, kita kesampingan masalah tunggal, masalah bontot dan masalah ini deh menurut gue. Coba kita kesampingan dulu. Cuma gue ngerasa banyak emang anak-anak tuh yang ngerasa, gue gak ngerti apakah ini memang udah zamannya modernisasi gitu, atau memang perkembangan zamannya yang menurut gue sangat jauh banget dari fase kita dulu atau gimana, gue juga gak paham. Tapi sekarang tuh jadinya banyak, gak hanya posisi tunggal, bontot, ataupun anak paling pertama gitu loh yang punya posisi. Kayaknya gue ngerasa gue gak punya ruang bicara nih di rumah. Gue ngerasa ya gue sendirian aja, gue ngerasa gue gak disayang, gue kompetitif ke siapa aja. Itu tuh jiwa-jiwa kayak gitu tuh ada loh di generasi sekarang. Pasti. Gue pribadi yang dulunya mungkin gini, gue kan 90-an juga kan maksudnya, gue kelahiran 90-an. Gue ngerasain perbedaan fase gitu, perbedaan konsep dulu dengan konsep yang sekarang, modernisasi dengan jadul gitu lah kasarnya kan. Gue ngerasain kombinasi 2 itu. Karena kita di tengah-tengah. Kita di tengah-tengah bener, kita tuh masih ngalamin yang jadul tapi kita juga udah menuju modernisasi gitu kan. Nah di posisi yang sekarang banyak orang-orang tuh ngerasa dia tuh kompetitif walaupun dia posisinya di mana. Dia mau ditunggal kayak, dia mau jadi anak bontot atau dia jadi apa, dia tuh kompetitif aja udah emang.
bahkan gak dituntut apa-apa sama orang tuanya juga dia ngerasa kayak karena ngelihat temen, karena ngelihat pencapaian artis-artis di media sosial, jadi kayak ngerasa anjir orang-orang udah pada kayak gini ya gue juga harus. Terus tapi gue capek untuk ngebiarin diri gue buat lari segitu kencengnya untuk ngejar itu semua. Terus gue bingung mau cerita ke siapa. Gue mau cerita kalau misalnya dia punya kakak gitu, gue mau cerita ke kakak gue takutnya dikira lo lama banget sih, zaman gue dulu gue lebih parah dari lo gitu. Kalau cerita ke adik takutnya kayak ya udahlah yang sekarang lo santai-santai aja dulu, ntar juga banyak cara instan, atau kayak apaan sih lo lemah banget. Bisa aja kayak gitu, atau gue jadi kayak ngerasa, oh kakak gue gak berhasil. Takutnya bisa jadi dia mikirnya kayak gitu. Atau kalau dia sendiri pun, dia justru lebih gak punya itunya. Iya. Tapi lu sadar gak, Fir? Apa? Yang lo omongin barusan, itu yang diharapin anak tunggal. Hah? Maksudnya? Drama di rumah, berantem sama kakak. Dengar cerita teman ngomong, tai, brengseknya kakak gue gak pernah ngertiin gue, kakak gue dimanja terus, nyokap cuman sayang adek gue doang. Itu, anak tunggal mau itu. Yang kalian keluh-keluhkan gitu. Anak tunggal cuman butuh itu doang. Pengen ngerasain gimana ya rasanya gue berantem sama adek gue. Anjir. Gimana ya rasanya nyokap gue marahin gue karena gue telat jemput adek gue. Gimana ya rasanya bokap gue nyuruh gue tanggung jawab ke adek-adeknya. Dan jangan bilang itu adalah yang lo rasain. Dan yang dituntut anak tunggal itu cuma dituntut jadi apa yang orang tuanya mau. Dan kita nggak bisa ngeles, karena orang tua selalu bilang, mama sama papa cuma punya kamu doang. Mind blowing. Mati nggak lo? Lo mau ngapain? Nah, orang selalu bilang kan, kalau lo mau jadi orang hebat, kalau lo mau jadi orang sukses, keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman lo. Ya kan? Itu nggak berlaku di anak tunggal. Sampai kapanpun. Even lo bisa ngelakuin itu, tapi pasti dalam batin lo... Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Lo nggak bisa ngelakuin itu. Siapa yang take care nyokap bokap lo? Hah? Lo gak punya kakak? Lo gak punya adik? Nah? Bagus kalau lo cuma punya nyokap bokap. Kalau nenek kakek lo masih ada. Dengan lo anak tunggal lo semakin pendidikan. Banyak lo, Fir. Anak tunggal yang rela putus pendidikannya cuma buat ngurus keluarga. Selalu tahu. Banyak lo, Fir, anak tunggal yang berharap punya kakak buat berbagi cerita. Punya kakak yang kita sering lihat. Tau gak, momen kita ngeliat di TikTok aja. Seorang kakak tuh isengnya nauzubillah min dzalik kayak ke kamar adeknya buka pintu ditinggal. Kalian marah-marah kan, lempar remote apa segala macem. Kita minta sama Allah biar di momen itu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Dan nggak semua hal tuh bisa diceritain ke orang tua. Benar. Ya kan? Seberantem-berantemnya lu sama kakak lu. Sebenci-bencinya lu sama adek lu. Seenggaknya momen lebaran lu maaf-maafan, lu lucu-lucuan, seru-seruan bareng kan. Iya. Anak tunggal cuman malam takbiran, jalan sama teman-teman, pulang di kamar sendiri lagi. Pulang dari sholat id, ngelihat om tante nggak sumuran semua. Udah. Pesannya apa? Anak tunggal selalu pesanin apa? Jagain mama sama papanya. Tuh mama kamu sama kamu cuma punya kamu tuh. Dan yang lo harus tahu terkadang jadi anak tunggal itu, gue bisa bilang lo cuma jadi boneka orang tua doang. Karena boneka orang tua. Karena orang tua nyokap bokap lo, gue pengen anak gue berpakaian seperti ini. Karena ada anak-anak yang sama orang tuanya tuh biasanya anak terakhir ya. Biasanya anak terakhir atau enggak anak perempuan terakhir gitu. Didandanin, dijadiin ini, dibeliin ini. Mama kamu pakai baju kayak gini, mama mau lihat. Kamu di sini dong gini. Kita harus ngelakuin itu karena kita salah satunya. Ngerti nggak? Dan lu nggak ada momen untuk nelpon, untuk lu lagi di luar ditelepon sama nyokap lu, "Mat, nanti begini ya, mama sendirian di rumah gini. Telepon kakak aja deh. Aku lagi gini." Atau kalau telepon adek lo, "Lu pulang dong, nyokap di rumah." Enggak ada. Sigap pulang. Anjir. Karena pada dasarnya kan kita percaya agama. Agama bilang kita berbakti sama orang tua. Jadi kalau lo anak tunggal dan lo berbakti sama orang tua, ya seumur hidup lo dosa orang tua lo. Dan kadang itu tuh bentrok di saat lo punya istri. Atau lo lagi ingin banget sesuatu yang bertentangan. Pilihannya tadi gue bilang. Kalau anak tunggal pengen banget sesuatu yang bertentangan sama orang tuanya, pilihannya cuma dua, bunuh mimpi lo atau enggak lo bunuh mimpi orang tua lo. Dan ketika lo bunuh mimpi orang tua lo demi keinginan lo gak akan tenang seumur hidup lo. Oke, gue mau nikah sama orang yang nyokap gue gak setuju misalkan. Ya kan? Tapi in the end, gue tetap ngejalanin. Emang di nikahan itu nyokap gue enjoy? Kan enggak. Gue di sini hai belok kanan lihat nyokap gue sedih.
apapun yang dikeluhkan kakak beradik, itu mimpi anak tunggal. Bebannya terlalu berat. Anjir. Belum lagi kalau orang tua lo sakitan. Tapan. Cum. Ntar dulu. Lo tau nggak momen dimana lo anak tunggal, orang tua lo sakit-sakitan, dan lo harus izin terus dari kantor buat nganterin orang tua lo ke rumah sakit, tapi kantor udah tai-taiin lo, izin mulu lo, gini. Kantor kan nggak peduli, korporat nggak peduli, Fir. Tapi siapa yang ngurus orang tua lo? Ketika lo suruh orang lain ngurus, lo bayar orang gitu, lo ekonomi bagus bayar orang ngurus, keluarga besar lo kan bilang, lo nggak berbakti, lo ngurus orang tua lo yang nggak bisa. Orang tua lo ngebesarin lo gini. Nggak ada pilihan, Fir. Nggak ada pilihan buat anak tunggal itu untuk keluar dari zona nyaman lo, gitu loh. Ini bukan zona nyaman, zona kunci kalau anak tunggal. Kunci untuk berbakti sama orang tua lo sampai ya akhir hayat. Karena orang tua kan makin lama makin tua kan. Biasanya anak-anak berbagi, lo ngurus orang tua, lo begini. Dan itu nggak bisa. Dan itu yang gue alamin, gue anak tunggal. Itu tadi maksud gue. Ini kita season 3 baru mulai, ya kan? Bener. Topiknya langsung orang tua. Bener sih, kita dapat sponsor bener langsung kayak tema kita. Karena kalau gue, gimana ya, bahasa orang tua tuh gue agak sedikit udah mulai, gimana sih? Gue belum pernah syuting selama di Halo Hai sedih ini doang. Iya, ini gue tuh kayak lagi dengerin lo banget kayak kali ini. Waktu kita tuh pernah gini ya, Halo Habesti. Di season 2 waktu kita membahas soal tuntutan pernikahan, itu bener-bener semua apa yang gue rasain, kalau kesah gue, apa yang gue tahan di diri gue itu keluar semua. Di episode itu Bocum seakan-akan kayak cuma dengerin gue curhat aja. Kali ini gue dibalik nih posisinya, karena emang Halo Hati kan tempat kita buat bercerita kan. Kali ini topiknya memang Bocum yang pilih, dan ini melekat banget juga sama Bocum. Terus gue juga baru tahu gitu loh. Karena mungkin gue atau halo Habesti di rumah, teman-teman Halo Habesti di rumah mikirnya kalau anak tunggal tuh ya udah enak-enak aja gitu loh, hidupnya lempeng-lempeng aja, ya kan, nurut-nurut aja dan segala macam. Dan gue ngeliat gambaran anak tunggal di posisi Bocum yang gue belum tahu bahwa belakangnya adalah seberat ini. Gue ngerasa kayaknya dia hidupnya santai-santai ya, bahagia-bahagia ya, aja mau gitu. gimana? Dan ternyata ini Lu mau gimana? Cuma ya sebenarnya kalau dibilang bahagia aja, seru-seru aja. Cuman ya pembagiannya itu 90-10. Anak tunggal itu nggak ada waktu buat ngomongin cita-cita gue, Fir. Cita-cita gue dan keluarga gue. Itu anak tunggal. Nggak ada anak tunggal ngomongin, gue lulus kuliah, gue mau begini, gue mau gini. Nggak ada. Berapa persen anak tunggal yang diizinin orang tuanya kuliah keluar kota, merantau? Oke, diizinin, apa dia rela ninggalin orang tuanya? At least dia kalaupun pergi, dia pasti dalam hatinya nggak rela sebenarnya. Nggak rela. Terus ada satu jawaban, ketika anak tunggal mau ngerantau, satu jawaban orang tua nggak bisa lo tolak gitu loh. Gue nggak tahu ini pro apa kontra, cuman orang tua, terus mama sama papa sama siapa? Hah? Lo mau ngapain? Oke, lo umur 25, 26 tahun. Enggak, gue harus ngejar karir gue gini. Gue pernah, Fir, ya. Gue anak tunggal. Terus gue udah dewasa, gue berhubungan, bla relation gitu. Jam 9, jam 10 gue ditelepon. Di umur gue 29 lah. Cuman karena orang tua gue nggak bisa tidur kalau gue belum pulang. Ya, lu setiap habis syuting juga selalu ngomong gitu kan. Kayak gue harus pulang, orang tua gue nungguin. Iya. Karena mereka butuh teman ngobrol. Butuh ngelihat. Karena orang tua lu punya harta salah satunya lu nih. Ngerti nggak? Lu bisa mungkin ditelepon, cari tuh adek lu. Buka pintu kamar lu, adek lu mana? Enggak, gue yang ditelepon. Kamu di mana? Kapan pulang? Papa udah tidur nih, mama sendirian. Atau nggak dibalik. Mama udah tidur nih, papa sendirian. Ditungguin gue. Karena takut harta salah satunya di luar. Mereka udah menaruh harapannya semua di gue nih. 100%. Pernah gue momen kayak, oke, besok kita habis makan jam 9 kita ke ini ya, nongkrong sampai pagi final bola. Jam 10 ditelepon. Mama kakinya lagi gak enak nih. Pulang, Fir. Lu mau ngoper ke siapa? Tetangga. Makanya setiap orang yang berkeluarga punya kakak beradik mau ngeluh segimana, gue selalu punya jawabannya. Cuman nggak semua orang gue kasih tahu, gue diem aja. Cuman dalam hati gue, anjing tuh keren dah. Gue pengen banget ditonjokin kakak gue. Gue pengen banget ngomelin adek gue. Gue pengen banget di kamar nangis terus kakak gue buka pintu, lebay lo, norak lo. Karena itu yang bikin kita hidup, Fir.
Kalau lu debat, kok malah jadi gue yang mau nangis sih? kalau lu debat nih sama kakak lu debat sama adek lu, hidup rumah lu tuh hidup. Cintanya bisa benci jadi cinta, itu definisi benci jadi cinta. Perbedaan Ngerti nggak? mempersatukan. Lu bisa keluarin, lu bisa dimaki. Walaupun kakak lu maki lu dengan enak, tapi kan dia ngingetin lu kadang. Dan lu tahu semaki-makinya kakak gua, dia defense gua sebenarnya. Cuman pada saat itu gua nggak bisa terima aja. Cuman gue dalam kondisi apapun, gue punya masalah, gue lagi happy aja lo nggak bisa berbagi. Mau berbagi sama siapa lo? Orang tua kita kan udah jauh, ngerti nggak? Nggak bisa. Nggak hidup. Hidup anak tunggal itu cuma satu, tanggung jawab. Udah selesai. Anak tunggal cuma tanggung jawab, selesai. Nggak ada lagi yang lain. Dan halo Besti yang anak tunggal, apakah punya keresahan yang sama atau berbeda? Rata-rata iya. Rata-rata iya. Tapi gue shock sih, cuma di posisi yang tadi lo ngomongin soal orang tua ya, dimana kayak ada unsur lo bilang kita tuh harus berbakti, kita tuh harus nurutin dan segala macam. Gue di posisi yang udah nggak ada satu gitu kan orang tua gue. Gue pengen lagi ya kembali ke masa itu. Iya, emang. Gue pengen jadi begitu lagi gitu. Iya. Terus anak tunggal itu nggak, ketakutan anak tunggal itu dibalik semua kesedihannya ya. Jadi kan udah dibentuk hidup lo itu bertiga gitu loh. Udah kebentuk seperti itu kan. Jadi lu nggak punya banyak hal di luar gitu loh. Ketika dua orang ini hilang, diambil sama iya, Tuhan. Anjir. Diambil sama Tuhan. What to do? Karena gue nggak punya siapa-siapa. Gue dari dulu nggak dikasih ruang untuk bersosialisasi. Oke, gue bersosialisasi, cuman ya seperlunya. Ketika dua orang ini hilang, gue harus ngapain? Gue harus gimana? Ngerti nggak? Wah, jadi baperan nih gue di episode ini. Ngerti nggak? Jadi satu sisi selama mereka berdua masih ada, tanggung jawab gue berat dan gue harus sama dia. Tapi kalau mereka berdua nggak ada, apalagi mereka berdua tiba-tiba hilang karena sakit, ya gue nyalain diri gue, Fir. Apalagi misalnya lu belum berkeluarga gitu kan, lu belum ada sandaran nih. Iya. Wah. Even lu udah berkeluarga deh, let's say. Tetap aja, orang yang hidup sama lu 30 tahun hilang. Gimana gitu. Lu kebayang nggak? Coba deh, lu coba jadi gue ya. Misalkan lu jadi gue gak kuat kayak gini. Misalkan lu jadi anak tunggal ya, lu jadi anak tunggal. Tiba-tiba satu malam, orang tua lu kolaps. Sekarat gitu, orang tua lu sekarat. Lu nggak mungkin nelfon dulu, pasti ke rumah sakit dulu. Semuanya harus lu selesaikan sendiri. Dulu. Harus lo hadepin dulu sendiri. Sampai dokter bilang, nggak bisa kita selamatkan. Lu di situ masih sendiri lo. Baru setelah itu, lu juga harus nelponin orang. Lu juga harus nelponin orang. Orang tua gue udah nggak ada gitu. Lu sendiri yang harus ngelakuin itu. Mau nangis kemana? Ke tembok paling. Nggak ada kakak yang, kak gimana nih? Kan biasa gitu kan. Berharap sama kakak pertama kan. Atau nggak anak kedua nenangin anak ketiga kan. Ini nggak ada, lo harus ngadepin semua sendiri. Nyokap gue masuk rumah sakit, gue harus ngadepin sendiri. Gue pernah di momen nyokap gue masuk rumah sakit, bokap gue sakit di rumah. Dan gue kerja. Lo lepas kan kerjaan lo. Jadi kalau lo bilang anak tunggal enak, ya enak sebelum lo tumbuh dewasa. Pas kecil ya enak bener. Enak banget lo full perhatian. Full banget perhatian. Tapi di umur lo harus keluar. Di umur lo harus tanggung jawab. Nggak bisa. Lo tetap anak kecil sampai kapanpun. Walaupun ya mungkin kita tidak mengeneralisir dulu lah bahwa kayaknya semua orang tua memandang setiap anaknya seperti itu betul, kan. Mau betul. sesudah dewasa-dewasanya kita, di mata orang tua tuh kita tetap masih anak kecil yang ya nggak ngerti apa-apa, yang perlu harus ngikutin terus omongannya mereka dan segala macem. Gue juga baru tahu hal ini sih. Kayak gini, ada mungkin beberapa keluarga, or let's say keluarga gue yang kita tuh, gue lebih tepatnya gue pribadi lah. Gue pribadi tuh dulu apatis sekali. Apatis itu apa? Gue bodo amat aja gitu. Oke. Cuek ya? Cuek aja, iya. Gue apatis, gue peduli sama diri gue sendiri dan segala macam. Gue nggak berbaur sama yang lain. Bukan hanya karena idealis, sebenarnya apatis aja. Gue nggak bisa dengar masukan orang lain juga. Jadi gue hidup sendiri aja gitu di rumah. Walaupun gue ada kakak gue, ada nyokap gue, ada marhum, maksudnya ada bokap gue juga gitu kan. Yaudah gue jalanin semuanya sendiri. Gue ngerasa kayak gue juga udah mungkin terlalu jauh dari rumah seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Gue lupa jalan pulangnya jadinya kemana gitu-gitulah segala macam. Terus sekarang lah gue baru comeback akhirnya mengerti bahwa konsep keluarga itu tetap
nomor satu gitu. Iya. Bahwa apa-apa ya pasti family first gitu. Iyalah, benar. Sejahat-jahatnya, secuek-cueknya, nggak peduli-gue percaya banget yang namanya batiniah ya. Iya. Kayak emang sedarah gitu tuh Beda. ada banget cuy. Kalau ada orang yang bilang kayak enggak, orang tua gue kurang ajar banget misalnya gitu ya, atau kakak gue nggak sayang-sayang banget, mereka membedakan gue apa segala macam, itu karena lo belum membuka hati lo aja. Iya, benar. Itu karena lo belum ngelihat sisi aliran darah lo yang satu DNA itu ngalir di darah lo juga, menurut gue, atau lo udah menutup rapat semuanya. Karena gue pernah di posisi itu, gue pernah menutup rapat seluruh keluarga gue untuk masuk ke gue, karena gue ngerasa beda, gue ngerasa gue terlalu di gimanain gitu lah, sampai akhirnya gue mencoba pelan-pelan membuka sedikit demi sedikit pintunya, dan gue akhirnya ngerasain gitu bahwa iya ya sekarang apa-apa gue disupport, dan gue selalu takut. Gue seberantem-berantem hebatnya sama kakak gue, mau sama maki-maki apapun sama kakak gue, sama siapalah gitu, gue tetap ngerasa kayak wah dia udah makan belum ya gitu misalnya. Iya pasti. Berapa jam kemudiannya gue akan kayak gitu, atau kayak tadi gue ngomongnya terlalu keras ya, tadi gue kayaknya perlu minta maaf ya gitu-gitu loh. Kebayang banget kalau misalnya lu bilang coba lu posisi gue deh. Ntar lu nih bentar. Gue aja yang berdua nih, dua-duanya perempuan, beda umurnya cuma 2 tahun, ya kan? Tipis banget. Dan berarti kan dari 2 tahun itu kita nggak ada perbedaan yang signifikan dari masalah masa kan, kayak modernisasi dan jadul, enggak, kita sama. berjalannya bareng kan gitu kasarnya. Nggak terlalu jauh aja, gue ngerasa kayak yang wah, kok sepi gini banget. ya, sepi banget. Iya. Apalagi lu ya. Ya itu. Kesepian lu tutupin dengan apa cum akhirnya? Jadi nggak bisa ditutupin, tapi memang jadi ketika dari kecil itu kan udah terbentuk, Fir. Misalkan lu diomelin nyokap lu, nangis lu di kamar sendiri bengong. Gua gini ya, gua pribadi ya, gua sampai di momen gue sering ngajak bantal gua ngobrol. Gue sering juga itu kayak gitu. Karena manusia itu kan ketika lo sedih, lo seneng, lo ngungkapin. Kan nggak mungkin dong dulu gue cerita sama nyokap gue, anjing gue nembak cewek diterima, gini. Nggak mungkin kan. Jadi gue cerita di kamar sendiri, dan gue sering banget ngomong sendiri. Jadi udah bentuk seperti itu. Jadi kebahagiaan gue tuh gue sendiri yang ngebentuk. Jadi gue jadi kakak dan adik buat diri gue sendiri. Gue bisa jadi 2 orang gitu loh. Anak tunggal tuh harus bisa kayak gitu. Walaupun kadang kebahagiaannya jenisnya atau bentuknya kayak gimana lu juga nggak paham ya. Sampai ada di momen, misalkan weh gue begini nih, gue ngomong sama diri gue sendiri, gue gini, tapi lu jangan gini. Jadi gue kayak berdialog sama kakak gue dan adek gue gitu loh. Tiba-tiba, keselip, gue anak tunggal, drop. Wah, minum dulu cum, biar kita santai dikit. Ngerti gak? Nih gue kalau ngebahas topik kayak gini tuh agak terenyuh gitu sayang. Ngerti gak maksud gue? Jadi, apa ya? Cuman gue percaya satu hal sih, gue lihat banyak banget sekarang orang kayak berantem sama nyokapnya, terus wah pokoknya nyokapnya ditai-taiin, pokoknya intinya setiap dia cerita sama gue ngerti lah maksud dia nyokapnya ribet atau apa. Cuman gue percaya satu hal sih, Fir, nyokap gue pernah ngomong sama gue, sebesar-besarnya lu, even mau lu udah kakek nenek, lu udah punya cucu misalkan, selama orang tua lu masih hidup, di mata orang tua lu anak bayi yang kemarin baru lahir. Jadi wajar aja kalau nyokap lo itu semenyebalkan itu. Karena memang ngejaga anak bayi itu susah. Orang tua tuh nggak bisa ngelihat anaknya sudah dewasa. Oke, anak suka ngomong gini, ya lo nggak bisa ngeprotek, gue udah gede, gue udah bisa mikir gini, gue udah bisa mikir gini. Enggak. Beda sudut pandang, menurut lo udah gede. Menurut seorang ibu tuh enggak. Menarik. You're just a baby gitu loh. Sama kayak gini. Akhirnya ketika nyokap ngomong gitu, gue praktekin, gue ngeliat ada satu sepupu gue punya sepupu gue ini, gue sama dia tuh dari bayi gitu loh, dari dia lahir, gue udah ngeliat dia kan. Sekarang dia udah masuk SMP, cuman gue akan melakukan dia, dan gue ngeliat dia kayak anak kecil, padahal tanpa gue sadar lo udah SMP. Gue bilang, oh ini yang dirasakan seorang ibu ya, gue bilang. Jadi wajar kalau menurut gue dia menjebalkan, karena kita mencoba ketika kita dewasa, kita mencoba menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri gitu loh. Gue bos diri gue sendiri. Lu jangan lakuin. Kadang kita anak ditanya makan, orang tua nelpon, lu udah makan apa belum? Kita nyolot. Kapan sih ganggu banget gini. Ya enggak. Di mata dia ya, lu anak kecil harus diingetin makan. Anak kecil yang kalau lagi happy lupa makan, nggak nafsu makan. Daripada lu sakit, gue ingetin.
Kenapa lu menganggap orang tua lu semenyebalkan itu? Lu jangan samakan sudut pandang ego anak muda lo ke sudut pandang orang tua yang hanya mencoba memprotek anaknya dari sakit, dari kesedihan, dari bahaya. Mereka cuma memprotek aja. Mereka tahu lo udah dewasa kok. Cuman nggak tanggung jawab orang tua adalah jaga anaknya. Dan gue setiap ngeliat lo, sampai kapanpun, lo anak kecil. Lo anak kecil yang kemarin gue gendong. Lo cuman beda tinggi, lebih tinggi dari gue. Ngerti nggak? Lo bisa ngerangkul gue sekarang. Cuman ketika lo ngerangkul gue rasanya tuh gue lagi gendong lo. Ngerti nggak? Makanya sampai kapanpun, nggak pernah dong kita datang ke orang tua, segede-gedenya kita tiduran paha orang tua, apaan sih lo udah gede malah begini? Nggak mungkin. Pasti dielus. Lo kenapa? Dia nggak pura-pura. Ya dia ngeliatnya bayi. Bayi lagi ngerengek nangis doang. Gue pernah ngobrol ini sama temen lo. Temen gue? Kita terakhir syuting season 2, temen lo kan datang tuh ke lokasi kita. Anjing lo nangis ya? Iya anjir, gue kepikiran nyokap tiba. Iya kan? Temen lo datang, terus sama mendebatkan hal tersebut juga gitu kan. Kayak, ini agak sedikit berbeda ya dari obrolan masalah anak tunggal kali ya. Kita bicara spesifik kepada sistematika orang tua dan konsep anak gitu. Gue pengen banget mendalami tentang ini. Karena menurut gue ada banyak anak-anak muda zaman sekarang itu yang menjadi salah kaprah atau menjadi salah perspektif dalam hal ini. Banyak anak-anak muda zaman sekarang itu memaksakan kehendak dengan kata modernisasi kan. Iya betul. Dengan kata modern. Mereka bahwa ya zaman sekarang udah beda sama zaman dulu. Iya. Oke, gue ngerti zamannya sangat berbeda. Tapi kan bukan berarti di zaman dulu nggak ada kenakalan zaman sekarang. Oh, lebih nakal. Cuma perbedaannya adalah cara aksesnya. Betul. Mungkin kayak gini lah, kita bicara klub malam, misalnya kayak gitu-gitu. Dulu tuh nggak semudah sekarang aksesnya. Kalau dulu kita mesti kayak mau ke klub gitu kan, belum umurnya, kita pakai celana panjang, make up ditua-tuain. Iya. Kayaknya ribet banget gitu, atau kayak perlu ada orang yang punya KTP untuk bawa kita gitu. Sekarang tuh ya udah masuk aja ya kan. Udah bisa lo nikmatin dengan mudahnya dengan melalui akses digital gitu. Begitupun nyari uang. Dulu nyari uang tuh kayak susah banget gitu, orang tua kita harus gimana. Sekarang tuh anak-anak muda dengan handphone aja lo udah bisa gitu. Padahal tanpa lo sadarin bahwa ini juga dibelinya sama orang tua lo. Dikenalinya sama orang tua lo dulu. Dikasih tahu bahwa ada akses mudah nih internet. Dari zamannya wartel. Kalau kita dulu, gue masih ngerasain wartel dulu ya kan. Wartel bla bla bla. Pacaran ngeliatin billing ya kan, deg-degan. Iya gitu kan, masukin koin lagi gitu kan. Nah, atau dikasihlah itu akses kemudahan itu untuk lo bisa menikmati adanya dunia modern yang sekarang. Ya kira lo jalanin kayak seakan-akan lo udah jadi masih paling besar gitu, kayak gue udah bisa ini. Nih ya, konsepnya menurut gue perbedaannya adalah tapi kenapa sih banyak yang crossing? Kayak waktu itu gue bahas sama temen lo adalah crossing argumen tuh. Kayak bokap gue tuh keras banget bla bla bla, apalagi orang tua ayah ya, maksudnya orang tua laki-laki nih. Itu kan kayak wataknya yang pasti keras bla bla bla, sedangkan ibu tuh yang lebih lembut, yang lebih iya aja tapi cerewet gitu kan ya. Itu tuh crossing terus, karena gue bilang, tapi lo sadarin gak sih bahwa bahwa perdebatan kalian, konsep kalian berantem itu adalah karena bentuk perbedaan. Dan perbedaan itu sebenarnya indah menurut gue. Indah dan bisa dinikmatin. Caranya gimana? Dengan cara lo sadar bahwa ada toleransi di tengah-tengahnya, harus ada. Di sisi pertama, orang tua lo yang di posisi hidup di zaman dulu ya mungkin semuanya serba sulit, semuanya serba beda dari yang sekarang gitu. Itu mereka akan menganut budaya kolot, iya kan? Yang satu lu budaya yang serba instan banget. Akhirnya apa? Lo kenanya di ego, dia kenanya di pride. Iya benar. Berantem terus gak ada hentinya. Pasti. Harusnya apa? Ya orang tua dikasih pengertian, ya anak dikasih kesabaran. Benar. Menurut gue itu sih konteks anak-anak zaman sekarang itu karena gak bisa sabar. Ya orang tua tuh harus sabaran. Benar. Sedangkan masa gini, karena gue debatinnya adalah waktu itu karena dia tuh pengen ngelakuin apa, si temen lo ini pengen ngelakuin apa. Dan dia juga bakal jadi bintang tamu di sini juga, setahu gue nantinya. Dia tuh pengen jadi seseorang yang gimana. Terus orang tuanya tuh yang kayak nggak nge-support gitulah dan bla bla bla. Menurut gue percaya bahwa semua orang itu tidak peduli perjuangan ya teman-teman. Ya emang nggak bisa. Nggak ada yang pernah peduli, mau itu satu darah sekalipun. Orang tuh ngeliat hasil akhir, kayak yang gue lihat nih misalnya, lu udah sedewasa, kayak tadi lo bilang deh, lu udah segede-gede apapun, lo bisa ngerangkul gue tahu lu udah dewasa.
di mata gue sekarang lu masih bisa nangis ke gue, lu masih Iya. anak kecil, sama kayak kesuksesan. Lu mau udah ngasilin duit berapapun apa segala macam, yang gue lihat lu yang sekarang. Iya, benar. Makanya kenapa banyak tuntutan-tuntutan, banyak kepinginan-kepinginan yang diberikan oleh orang tua yang tidak bisa kita terima dengan baik karena konsep kesabaran kita setipis tisu lah ibaratnya Iya, gitu kan. iya. Jadinya crossing. Benar. Kalau lu Setuju. mau aman, ya toleransi di tengah-tengahnya. Lu mentoleransikan bahwa orang tua lu hidup di zaman yang berbeda. Dulunya dia dididik dengan didikan yang berbeda juga pastinya. Lo sekarang yang di fase kayak gini harus sama-sama mau. Itu apapun ya, apapun statusnya, lu mau anak tunggal atau mau anak akhir Iya, itu atau mau siapa anak aja. utama, menurut gua konsep dari sebuah keluarga Iya. yang bisa lu ciptakan dengan baik adalah adanya toleransi dan kesadaran diri menurut gue. Benar. Sebenarnya gini, Fir. Orang tua tuh cuman harus kasih pengertian. Karena, ini misalkan gini. Nyokap kita misalnya lagi di rumah. Kita lagi main keluar nih. Nggak peduli jam berapa. Nyokapnya bisa nelfon kapan aja kan. Iya. Kadang jam 4 sore, kadang jam 5 sore. Tahu nggak gara-gara apa? Iya. Dia duduk, dia nonton TV. Tiba-tiba dia lihat berita. Di jalan ini ada pembegalan gini. Astagfirullahaladzim, anak gue di luar. Sesimpel itu orang tua. Aman nggak anak gue? Padahal kejadian pembegalan itu di luar kota. Iya. Dia nggak peduli itu. Dia taunya di luar itu ternyata nggak aman. Ada orang dibegal, ada orang dirampok, ada orang gini. Dia langsung kayak, astagfirullah. Orang tua kan gitu kan. Semua tuh hati kan. Astagfirullahaladzim, kasihan banget masih umur segini lagi. Anak gue di luar. Angkat telepon. Nah, kamu di mana? Pulang jam berapa? Apaan sih, Ma? Bawel gini. Jadinya cross. Jadi orang tua ini tetap di rumah nggak tenang nunggu anaknya. Aduh, anak gue kok belum pulang, di luar lagi nggak aman lagi. Akhirnya lo pulang. Nah, kamu jangan pulang malam-malam, di luar tuh lagi nggak aman. Apaan sih, Ma? Aku cuma kesini. Nggak, tanya dulu. Gitu. Maksud gue, ngobrolnya itu di mana? Iya bener. Orang tua tuh ajak ngobrol, kenapa gitu? Lu kenapa sih panik banget gitu loh? Iya. Kan gue cuman kesini doang. Pasti dijawab, Tau nggak? "Nggak, Mat, di luar lagi ada pembegalan gini. Iya, Ma, gini, soalnya aku kan gini. Sebenarnya itu, cuman bener kata lo, anak sekarang itu lebih galak Iya. daripada orang tua. Tahu nggak, Fir? Sadar nggak lo, Fir? Banyak orang tua sekarang mau ngasih tahu anaknya, tapi takut ngomong sama anaknya. Iya bang. Karena anaknya lebih galak daripada dia. Itu udah nggak waras. Nih gue kasih tahu buat anak-anak muda. Itu udah nggak waras menurutku. Nih buat anak-anak muda zaman sekarang, halo Besti yang nonton, tolong diberitahukan ke teman-temannya yang mungkin masih sering banget kayak gitu kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua lah gitu. Gini ya konteksnya, kita berkali-kali Halo Hati kan sering banget membahasnya topiknya soal percintaan, kita bicara komunikasi paling utama, kita mengetahui konsep itu. Ingat ya, segala konsep yang kita bahas di Halo Hati itu melekat untuk ke seluruh hal. Seluruh hal. Jadi kalau misalnya lu bisa mikir kayak hubungan yang baik tuh apa sih, kalau misalnya pacaran ya komunikasi dan toleransi, itu juga harus bisa lu terapin. Jangan otak lu cuma kayak pasangan lo. Oh, banyak banget doang. sekarang. Jadi kayak kadang nih ya kita bisa nerapkin bahwa yang baik itu adalah komunikasi dan toleransi kepada hubungan pacar kita gitu. Yang belum tentu jadi suami lo, ya kan? Belum tentu itu jadi pasangan sampai akhir hayat lo. Sampai ya kan? jadi suami istri juga bisa cerai. Nah iya, makanya belum tentu bisa jadi pasangan sampai akhir hayat lo. Tapi lo nggak bisa nerapin itu yang kepada orang yang udah pasti punya hubungan sama lo sampai akhir hayat lo, yaitu keluarga lo sendiri. Benar. Menurut gue, apapun yang kita bahas dari season 1, season 2, bahkan sekarang udah masuk season 3-nya Halo Hati, semua itu dimulai dari diri sendiri. Bahwa perbaikilah komunikasi dengan diri lo sendiri, perbaikilah toleransi, kuatkanlah toleransi kepada diri lo sendiri. Untuk lo bisa menyambungkan lidah lo tersebut, menyambungkan amarah dan toleransi serta komunikasi yang baik-baik itu yang udah lo terapin ke diri lo kepada orang-orang lain di sekitarnya. Yang paling terdekat apa? Ya keluarga. Benar. Karena lo dari awal keluar ngelihat dunia, lo dipegang pertama ya sama keluarga lo gitu. Bener. Apapun yang mau, ya tapi gue ditinggalin gini-gini. Siapapun yang megang lo kan lo akan anggap itu dia sebagai keluarga kan. Sebagai misalnya orang tua lo, walaupun dia bukan kandung atau apa, siapapun itu, orang yang pertama lo lihat itu pasti akan lo anggap keluarga. Yang menurut gue itulah. Bener. Apalagi yang lo udah punya keluarga inti ya. Benar. Kayak karena buat gue kita ngobrol-ngobrol kayak gini tuh ini jarang banget nih dibahas nih soalnya sama tongkrongan-tongkrongan anak-anak muda nih. Jarang banget. Karena gengsi. Selalu pengennya tuh apa? Percintaan terus, Iya. hidupnya biar aman gimana, biar nggak overthinking gimana, sampai Karena biar ada yang, sukses. Iya, biar jadi sukses. Sampai ada yang kayak gue pengen bunuh diri gara-gara gue stres soal pacar gue, soal kesuksesan karir gue. Tapi dia lupa bahwa gerbang pertama lu nyampe di dunia ini, pintu pertama lu yaitu ada di lingkaran keluarga lu sendiri, itu yang justru lo kesampingkan. Dan bertaruh nyawa untuk datangin lo ke sini. Indeed.
Ngerti nggak? Maksud gue gini. Maksud gue gini. Ribet banget nih anjir. Maksud gue gini. Gue buat omongan gue yang tadi ya. Ada momen, ada beberapa ibu gitu loh. Takut. Ini gue tuangin ya, Cum. Terus? Takut ngomong sama anaknya, takut ngasih tahu anaknya, karena dia takut anaknya lebih galak daripada dia. Iya. Gimana mindsetnya? Orang yang datangin lo ke dunia ini, orang yang ngelawat lo sampai lo umur 20 tahun lebih, takut untuk ngasih tahu lo hal yang benar, menurut dia. Takut untuk ngomong sama lo, karena, aduh ntar anak gue lebih galak daripada gue. Ntar anak gue marah lagi. Di zaman itu, zaman kita kecil nggak ada, Fir. Orang tua tegas aja, orang tua ngomel aja. Nggak ada orang tua kita yang takut ngomong sama kita. Cuman gue ngobrol sama beberapa ibu, kasih tahu aja bu anaknya, omelin aja. Nggak mau ntar galakan dia. Ntar ibu diomelin itu bentak, gue sakit banget sih itu, Fir. Gue kayak gila, lu ibunya. Ini boleh gak sih, gue udah pengen banget kejar dari tadi. Maksud gue, lo ibunya gitu loh. Kenapa lo nggak berani ngomelin anak lo? Akhirnya dia milih dia nelen sakit dia dan ngasih muka manis ke anaknya supaya anaknya tetap happy. Tapi dia sakit karena anaknya ngejalan hal yang salah yang dia nggak suka. Ya makanya gue banyak banget, Fir. Gue pernah di posisi itu juga lagi, Cum, yang banyak banget. Apalagi aduh, banyak sampai akhirnya gue. in the end lo sejauh-jauhnya lah sama orang tua lo, kayak lo bilang orang tua gue jahat, orang tua gue bla 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 bla. In the end kalau lo nggak diterima di dunia, lo kan balik sama orang tua lo. Atau oke, lo jauh sama orang tua lo ngerasa gue udah bisa, oke, gue nggak butuh orang tua gue. Orang tua gue nggak hidupin gue dari kecil, gue dia nggak peduli sama gue. Terus nanti ketika dia meninggal lo nangis depan kuburannya. Buat apa? Itu nggak ngebantu apa-apa menurut gue. Lu dikasih kesempatan berpuluh-puluh tahun buat lu berbakti sama orang tua lu, tapi lu memilih jauh gitu loh. Tapi ketika orang tua lu meninggal, lu datang paling depan, nangis paling depan. Buat apa gitu loh? Lu udah kelar sama dunia lu, bertahun-tahun orang tua lu nyimpen sakit karena kelakuan lu, dan lu ngerasa orang tua lu nggak open-minded, lu maksa orang tua lu untuk, lu ngerti zaman sekarang, atau enggak lu nggak usah komunikasi sama gue. Akhirnya lu cabut, orang tua lu jatuh sakit karena kepikiran lu. Banyak lo orang tua jatuh sakit meninggal karena kepikiran, Fir. Karena kepikiran lo meninggal, lo dikabarin, lo pulang, lo nangis depan makamnya. Anak gue bilang. Banyak nggak? Banyak. Nangis terus merasa sedih berhari-hari. Lo upload di Instastory, mama gini, lo share foto-foto lo sama nyokap lo dulu dari kecil gini. Otak lo baru nongol sekarang. Gue baru kali ini kayak sekejap. Apa orang tua lo harus jadi mayat dulu baru lo mikir? Jangan! Enggak kan? Dramis gitu manis loh, kok ini suasananya jadi. Ayolah, maksud gue kayak janganlah, gila lo, orang tua tuh bukan hal yang main-main lo, cuy. Anak sekarang tuh, bener kata lo, anak sekarang tuh gila sih, berani banget. Level tertinggi gue ketika orang tua udah takut ngomong sama anak tuh udah wah ini kejauhan sih, bro, gue bilang. Iya sih. Tapi emang menyenangkan ya, kayak kita bisa ngobrol hal yang berat kayak gini. Ini kan sebenarnya adalah obrolan-obrolan yang bisa banget diobrolin di tongkrongan manapun ya, cuma jarang banget kita temuin kan. Padahal walaupun kita sambil minum atau apa, kayak menurut gue ngebahas hal sedip. Drum whisky. Iya, minumnya drum whisky. Maksud gue ngebahas sedip ini, itu kayaknya adalah hal yang baik untuk menjadi tamparan kepada diri lu sendiri deh. Karena dari tadi lo ngobrol, gue dengerin lo dari curhat lo segala macam dan sudut pandang lo kepada orang tua. Nyentuh sih banget, karena apalagi gue udah tinggal satu kan. Gue kayak ngerasa, kalau gue juga bisa gue pernah baca ini nih, Cum, yang paling penting gue pernah baca gini, selagi lu masih bisa ngelihat senyum orang tua lo, terutama ibu, dunia lu tuh masih baik-baik banget. Ketika itu udah nggak ada, dunia tuh kayak seakan hancur gitu loh. Bener. Kayak lu nggak bisa ngerasain apa. Nangis loh dia. Makanya bener, maksud gue. Gak bisa ngerasain apa-apa lagi, karena gue juga emang semenjak nyokap gue gak ada, gue ngerasain gitu loh, banyak hal yang gue lewatin, banyak hal yang terlalu gue paksain atas kehendak gue pribadi ya, kayak ya gue maunya kayak gini, harusnya lo bisa paham, harusnya lo bisa ngerti, harusnya lo bisa support gue sebagai orang tua gue, but tanpa gue sadarin, ternyata apa yang dia tekanin ke gue
itu adalah bentuk antisipasi gue, karena abis itu gue jatuh beneran di apa yang larangan dia gitu. Kadang kita kan mikirnya kayak orang tua kita sotoy-sotoy aja kan. Iya, banyak orang mikir orang tua sotoy. Lo ngelarang kayak gini, orang tua gue ngelarang kayak gini, dia nggak ngerti sebenarnya aslinya kayak gimana gitu kan. Dia nggak bener-bener paham, padahal insting orang tua tuh kenceng banget bro. Kita nggak bisa, hal kecil aja, misalnya simpel gini. Belum kejadian Nih, misalnya kayak kita baru ngenalin gitu siapa, terus orang tua kita bilang, udahlah nggak usah sama dia ntar gini segala macam. Padahal kita ngerasa kita lebih kenal pasangan kita nih gitu kan. Kita yang jalanin, kita yang apa, bla bla. Tapi orang tua tuh udah bilang kayak gitu. Please dengerin. Karena pasti ada yang dia rasain berbeda, yang gak bisa dijelasin. Kayak ibaratnya titisan dari Tuhan, dikasih tahu nih gitu. Biar anak lu selamat, dan dia cuma berusaha untuk nolongin lu doang. Even misalkan lu tetap ngebantah orang tua lu. Ya namanya orang tua juga bisa salah gitu loh. Cuman kasih pengertian lah. Jangan dengan marah. Jangan dengan... Ayo ngobrol gitu loh, ngobrol gitu loh. Masa biasanya kan seorang anak kan langsung emosi gitu kan. Mama gini, papa tuh nggak ngerti gini. Gue kemarin baru ngobrol sama temen gue. Jadi dia tuh orang tuanya nggak setuju sama pasangannya, gitu kan. Pokoknya orang tua dia nggak setuju sama ceweknya dia gitu. Akhirnya dia berdebat sama orang tuanya. Kenapa lu nggak setuju? Orangnya baik gini. Nyokapnya cuma bilang, gue cuma belum mau ketemu. Gue bilang gini sama teman gue. Sebelum lu kenal nih perempuan, lu pernah nggak debat sama orang tua lu? Nggak pernah. Lu pernah nggak maki orang tua lu? Nggak pernah. Dan sekarang debat sama orang tua lu dengan harapan biar orang tua lo bisa nerima pasangan lo. Lo tau nggak? Orang tua lo cuman makin jadi nggak suka sama tuh orang. Karena orang tua berpikir, gila anak gua yang dulu nggak pernah bantah gua, cuman gara-gara pacarnya, sekarang dia berani maki gua. Belum nikah. Gimana kalau anak udah nikahin anak gua? Abis gua diinjek-injek. Bener nggak? Bener. Makanya ngasih tau orang tua itu dikasih pengertian. Karena lo harus ngerti, pola pikirnya beda. Bener. Lo itu berpikir untuk diri lo. Orang tua lo itu berpikir untuk orang yang gue tanggung jawabin. Gue tanggung jawab nih atas lo nih. Nanti lo kecemplung kenapa-napa, gue nih. Yang kena. Jadi lo harus aman. Jadi lo beda pola pikir. Lo berpikir untuk diri lo, orang tua berpikir untuk diri lo. Sebagai seorang penanggung jawab. Jadi sama orang tua please. Ngomong pelan-pelan, kasih pengertian. Dan ngomong sama orang tua itu, jangan satu kali. Berkali-kali, pelan-pelan. Kayak lo juga kan dikasih tahu pasti berkali-kali. 1, 2, besok ngomong lagi. Besok kasih pengertian, kasih contoh. Mah kemarin dia gini loh. Mama nggak mau tahu dia gini nih. Besok ini lagi, mah kemarin dia gini loh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Namanya orang tua, namanya seorang orang tua, apalagi ibu, dia cuman mau yang terbaik menurut anaknya. Dia cuman mau anaknya bahagia. Jadi pelan-pelan aja kasih taunya. Kalau dia ngerti, oh anakku tujuannya gini ya. Oh anakku sudah bisa bertanggung jawab ya. Oh anakku sudah ngerti ya. Percaya sama gue. Dia akan merestui lo. Iya. Ngejar restu tuh berat cuy, jauh. Gue pernah bikin analogi gini sama temen lo. Ibarat batu karang dan ombak ya. Batu karang itu kan pasti akan rapuh jika terus dibantai dengan ombak. Gitu kan. Anggaplah kita nih yang jiwa-jiwa muda sebagai ombaknya gitu, dan orang tua kita yang mungkin kalian merasanya dia berjiwa kolot, itu adalah sebuah batu karang gitu. Makin terus lo hantam, mereka akan makin terkikis dan kemudian rapuh, hancur. Dan endingnya apa? Si ombak itu cuma akan mengalir ke pesisir pantai, kemudian balik lagi secara perlahan. Dia cuma akan menyentuh pasirnya doang, bahkan kadang dia terserap sama pasirnya. Jadi kadang nih kita yang jiwa-jiwa muda gitu, kita berharap untuk oke, gue dengan cara kayak gini, gue tekenin terus biar lo ngerti, sampai akhirnya dia tumbang. Yang bisa lo lakuin cuma bisa pasrah. Karena ya udah, habis itu udah nggak ada perlawanan lagi kan, lo ngelos aja jalan hidup lo. Karena kita mungkin akan secara logika akan lebih panjang umurnya, secara logika ya, akan daripada orang tua kita. Walaupun umur ketika nggak ada yang mereka tahu udah ya. habis, umurnya lo cuma bisa akhirnya apa? Ya udah itu, ombak lo akan mengalir sampai ke pesisir pantai, kemudian cuma ada 2 pilihan. Kembali lagi ke pantai dengan secara perlahan, si ombak itu, air itu, atau menyerap di dalam pasir dan nggak akan bisa kembali lagi. Ya apa maksudnya? Penyesalan. Iya. Dan udah nggak bisa apa-apa. Iya, itu cuma karena ya Allah, nih bahas hal deep kayak gini di episode pertama agak lumayan cukup sih. membuat gua tapi intinya gitu ya. Cuma gue seru banget ngebahas ini gitu sama lo. Menurut gua yang dari tadi kita bahas sih udah selesai gitu. Itu pemikiran gue. Lu setelah nonton ini lu masih mau keras sama orang tua lu mau gini Fir,
ada beberapa momen menurut gua nggak usah nunggu kita salah atau enggak, just datengin nyokap lo, minta maaf. Gue yakin lo bakal lebih sering, nih ya, gue nggak tahu nih ya, tapi gue yakin kan, kalian lebih sering minta maaf sama pasangan kalian kan dibanding sama orang tua kalian. Maksud gue, lu datengin nyokap lu, minta maaf, nggak usah ada apa-apa. Karena apa? Karena sadar nggak sadar, banyak hal-hal yang tidak kita sengaja itu bisa menyakiti dia, bisa menyinggung dia, dan dia orang tua itu bisa nutupin itu kayak seakan-akan nggak ada apa-apa. Bener. Minta maaf aja. Coba deh, gue mau halo HBST di sini jujur sama kita berdua, karena gue banyak banget nih, Gak usah nunggu lebaran. Nih ya, jujur banget nih, gue banyak banget masuk ke DM tiap hari gitu, dan munafik kalau nggak gue bacain semua teman-teman. Coba memang yang direspon hanyalah yang di Instagram Halo Hati, kan kita taruh Instagramnya di sini juga. Di Instagram Halo Hati itu semuanya dibalesin DM kalian. Banyak banget yang masuk ke DM gue di Instagram Haloha, di Instagram Blue Media juga, bahkan di komen-komen YouTube kita yang menanyakan kayak soal pasangan, restu orang tua, yang kalau misalnya orang tua kita ngelarang tuh kayak gimana, bla bla bla. Itu banyak banget yang nanya. Jawabannya ini dirangkum. Kemarin waktu kita closingan season 2 kita juga udah sempat ngebahasnya. Tapi di sini di season 3 opening kita lebih ngebahas ini secara detail banget ini. Akan ada sinkronisasinya sama closingan season 2 ya, teman-teman sebenarnya. Ini jawaban kita semua, kayak menurut gue dengerin kata hati boleh-boleh aja. Tapi juga jangan mengesampingkan logika. Atau memaksakan logika juga boleh-boleh aja, tapi jangan lupakan kata nurani. Benar. Karena kedua itu saling bersinggungan, apalagi kita bahas konteksnya ada keluarga yang akan kita bawa. Dan gue pengen kalian semua jujur di kolom komentar YouTube aja ya, biar lebih gampang ya kita bacanya. Coba kalian jujur, seberapa banyak kalian minta maaf ke keluarga kalian? Apapun deh, gue gak bicara orang tuanya aja, ke keluarga lah intinya. Ke kakak, ke adik, ke ayah, ke ibu kalian, seberapa banyak dan lebih banyakan mana kalian minta maaf ke keluarga atau ke pasangan kalian? Gue yakin ke pasangan lebih banyak. Sesimpel apa? Kita telat balas aja. Maaf kita sayang, minta aku tiduran. Maaf sayang, aku ketiduran. Maaf sayang, tadi aku lagi kayak gini. Kita mudah sekali untuk bicara itu kepada manusia lain. Tapi kita ngerasa sulit sekali untuk bilang sekedar maaf ayah, maaf ibu, tadi aku telat ngabarinnya, aku sedang sibuk. Atau tadi maaf teleponnya nggak keangkat, langsung buru-buru telepon balik. Coba jujur deh ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian udah bisa kayak, enggak gue aman-aman aja, gue ini aja, tapi lo masih ngeluh sama hidup, gue rasa hal yang bikin lo sulit adalah karena lo melupakan hal yang paling dekat dengan diri lo sih, ya keluarga. Semakin lo menjauhkan, semakin lo ngerasa banyak benteng dengan family lo, ya akan banyak juga pintu yang semakin susah lo dobraknya. Ya benar. Di kehidupan asli lo di kedepan. Nih, gue percaya gini Fir, hidup itu berstep, ngerti nggak? Step pertama itu keluarga. Pastikan keluarga lo baik-baik, pastikan lo bertanggung jawab sama keluarga lo, pastikan lo melakukan kewajiban lo sebagai seorang anak, baru lo keluar dari rumah itu. Step kedua itu adalah circle pertemanan. Ya. Pastikan pertemanan lo ngebangun lo, pastikan pertemanan lo itu develop bareng sama lo, pastikan semua baik-baik. Circle ketiga, karir. Kalau di karir lo berantakan, karir lo hancur, berarti step kedua lo belum selesai. Apalagi step pertama. Ya. Ngerti nggak? Jadi kalau karir lo masih berantakan, lo ngerasa, kok gue kerjaan gini-gini aja, kok gue nggak berkembang, kok gue bodoh banget gitu. Orang suka menyalahkan dirinya, kok gue bodoh banget gini, karir gue hancur gini. Apakah step pertama lo ini udah aman? Step kedua dan step pertama udah aman? Ketika step, mungkin di pertemanan, pertemanan lo kurang berkembang atau apa, gini, itu semua ada step. Jadi pastikan lo sama keluarga lo selesai dulu, lo memegang tanggung jawab lo, di pertemanan lo punya circle yang ngebangun lo, seperti apa, karir lo pasti aman. Iya. Udah. Dan setelah 3 itu barulah lo bisa bicara untuk hubungan jangka panjang. Itu step keempat. Karena kan ada orang yang kebalik nih stepnya keluarga dulu, langsung pacar, ya kan? Kadang pacar dulu. Bener. Maksudnya kita berdua di sini adalah coba pastikan, karena gini, lo kan hidup gak mungkin lo SMP atau SMA lo udah punya pacar langsung bakal bilang he's the one, she's the one. Enggak. Yang pasti akan lo jalanin adalah dunia keluarga lo dulu, dunia pertemanan lo dulu, lingkungan lo, dunia kerjaan lo, baru tuh lo ketemu the one-nya itu kan. Nah, untuk mencapai si titik ending ini yang nantinya akan menjadi
nomor satu di kehidupan setelah 3 ini selesai ya. Maksudnya misalnya anggap keluarga udah pada nggak ada, misalnya gitu kan, pertemanan udah makin solid segala macam, yang step terakhir lah baru akan menjadi gerbang awal. Tapi itu masih nanti. Makanya untuk menuju ke step keempat ini yang terakhir, pastikan si 3-nya udah aman dulu. Bener. Pastikan, makanya tadi gue bilang kalau emang lo ngerasa lingkungan yang besar itu lu susah banget ngedobrak pintunya. Lingkungan yang besar itu maksudnya apa? Ya pertemanan, ya pendidikan, ya karir, itu lingkungan besarnya kan. Lo ngerasa susah banget nih gue buat dobrak pendidikan gue, susah banget deh kayaknya gue buat dapetin IPK sekian, susah banget deh gue buat dapetin beasiswa bla 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 gitu, atau susah banget deh gue buat mencapai karir di bla bla bla. Itu mungkin ada step-step sebelumnya yang lu juga ngelewatinnya nggak dengan seutuhnya, nggak dengan baik, nggak dengan sepenuh hatinya, dan nggak bener-bener solid gitu loh. Menurut gue kalau misalnya lo ngerasa susah untuk mendobrak dunia luar, lo mungkin perlu merapikan atau membuka pintu dengan sangat lebar dan sangat baik dan bijaksananya di gerbang yang pertama, yaitu keluarga dulu. Benar. Habis itu rapihin lah di pertemanan lo, baru rapikan lah di karir lo, setelah itu baru di terakhir orang yang akan ngebawa lo sampai akhir hayat lo nanti untuk bersama gitu. Benar. Jadi mungkin banyak orang-orang yang ngerasa nggak tahu ya episode ini menyenangkan atau enggak untuk kalian. Gue sih merasa ini obrolan yang cukup baik sekali untuk bisa didiskusikan bersama, untuk bisa ngebuka pola pikir kita bersama. Mudah-mudahan. Karena gue pun ini lumayan serius sih. Biasanya gue setiap episode pasti ada bercandanya kan. Iya. Tapi menurut gue ini seru sih. Ini seru sih. Ini insight yang sangat-sangat baik menurut gue. Sabi. Apalagi kayak obrolan-obrolan yang kayak gini seharusnya mudah sekali untuk kita temuin tapi sulit sekali untuk kita realisasikan ya. Karena kayak ya itu faktornya gengsi, faktornya udah kemakan dengan polusi masalah yang terjadi di luar yang menurut kita seharusnya bisa kita minimalisirkan, malah kita besar-besarkan. Makanya please banget kalau ada satu hal yang kecil, biarlah itu tetap menjadi kecil, jangan diperbesar. Benar. Jika ada masalah yang besar, buatlah itu sekecil mungkin. Jangan dianggap besar terus atau jangan makin diperbesar lagi. Kalau nggak selesai-selesai. Benar, setuju. Dan kesimpulannya menurut gue, kalau lu mau dimengerti orang, lu harus ngerti orang. Itu kayaknya adalah hal yang paling mudah untuk gue bisa sampaikan. Ya. Kalau emang lu mau membuat orang mengerti tentang diri lo, ya lo tuntun, jangan lo tuntut. Berkali-kali gue akan ngomong itu. Kalau lo mau A, lo tuntun untuk bisa menjadi atau bisa mendapatkan si A tersebut. Tapi kalau memang lo memaksakannya untuk mendapatkan A dengan cara menuntut, ya hasilnya tidak akan pernah maksimal gitu. Benar, menurut gue. setuju. Karena lo memaksakan kehendak lo pribadi kan. Benar. Anjir, ini gue dibikin nangis, dibikin naik lagi segala macam dari cuma kita bahas masalah bebannya anak tunggal sampai menurut gue kayak anjir gue baru tahu anak tunggal segitunya banget. Jadi boleh tolong di komen juga mungkin anak-anak tunggal Aloha Besti yang nonton kita juga ada pembahasan-pembahasan atau topik-topik atau saran-saran atau mungkin cerita-cerita yang kita tadi belum sempat sampein. Boleh banget. Karena insight banget buat kitanya juga. Atau kalau ngerasa topik-topik kayak gini harus sering-sering ada nih, boleh banget. Karena gue ngerasa Aloha Hati tuh banyak sekarang orang salah kaprah cum. Kenapa? Dikiranya tuh kita adalah pakar percintaan banget. Oh enggak. Makanya ini mind blowing kan kita bahas ini. Mind blowing karena buat gue segala hal bisa dibicarakan gitu. Makanya kenapa Aloha Hati tercipta adalah karena Aloha Hati itu untuk semua orang bebas untuk bercerita, berkeluh kesah tentang asa, rasa, bahagia, suka, duka, luka, berbagi bersama dari hati ke hati. Bener. Apapun yang ingin lo bahas, apapun yang ingin diskusikan itu bisa banget kita bahas di sini gitu. Mantap. Kalian mau datang langsung boleh. Gimana caranya? Masih banyak yang nanya ya. Nih dengerin nih. Caranya adalah kalian cuma tinggal DM aja ke Instagram Aloha Hati, ceritakan kalian ingin membahas apa, dan mungkin nanti kita akan filter juga gitu ya. Beberapanya akan mungkin kita akan undang untuk bisa ngobrol langsung. Tapi kalau kalian hanya sekedar ingin sharing di Instagram Aloha Hati itu akan selalu dibalesin sama adminnya gitu. Kalau ke Instagram kita berdua kayaknya lebih akan tenggelam gitu teman-teman. Bukan bermaksud Karena fansnya banyak soalnya. Nggak, amin teman-teman. Oke. Itu poinnya. Jadi kalau kalian ngerasa episode ini cukup bermanfaat dan perlu banget dilanjutin lagi, silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan tambahan dari lo apa cum? Banyak-banyak bersyukur aja. Ya, udah bersyukur. Banyak-banyak untuk mau mendengarkan sekeliling lo, jangan dibatasin. Bener. Karena orang banyak yang mikir kayak, ya kita harus boleh banyak mendengarkan, tapi yang kita dengerin cuma nggak bisa. Cuma apa yang ingin kita dengar, kayak menurut gue enggak. Telinga ini bisa digunakan untuk mendengar apa aja. Tapi otak ini dan hati ini baru boleh lu filter untuk menampungnya di porsi yang mana aja. Itu sih menurut gue.
Oke. Thank you banget Terima kasih. untuk Drum Whiskey yang udah nemenin kita juga. Curhatan Mas kita Awil. kali ini jadi deep banget nih. Thank you buat semuanya. Thank you untuk Drum Whiskey sekali lagi udah nemenin Thank you curhatan Firda, udah kita. nangis, naikin rating lah, nangis lah. Anjrit kayak gitu itu tapi emang ribet. Oh ya, kalau teman-teman mau motong penggalan episode kita boleh banget, tapi jangan lupa untuk dituliskan credit title-nya agar semua orang bisa nonton secara fullnya dan juga kita bisa saling berbagi cerita bersama di wadah kita yaitu Bloom Media pastinya. Betul. Tempatnya konten-konten menarik yang bisa kalian saksikan karena ada banyak banget program-program di Menarik. Bloom Media. Jangan lupa di like, Comment, comment, subscribe. follow Instagram Bloom Media, Instagram Haloha Hati, dan juga TikToknya Bloom Media. Mantap. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.